Halo semuanya. Hari ini kita review ya teman-teman. Kita mau bahas tentang sharing pengalaman. Sharing pengalaman. Jadi di bulan Maret kemarin Atrivi itu kirim sekitar 400 paket ya. Belum banyak sih, kita kan juga baru mulai bisnisnya ya Bun ya. Kita ngirim sekitar 400 paket, yang balik ada berapa itu? Ada 4. Padahal kita sudah terapi nih ya, ada di video ini kita udah konfirmasi, kita udah macam-macam lah, masih ada yang balik. Yang 4 ini apa Bun? Coba yang berbagi. 4 ini ada yang ditolak. Ditolak. Masih ada yang ditolak ya? Masih ada yang ditolak, padahal kita udah konfirmasi. Ditolak kenapa? Benar-benar. Ada yang bilang katanya kurirnya kebetulan waktu itu nggak punya uang mungkin. Oh, gitu. Jadi pesan terus nggak punya uang. Pas barang uangnya, datang nggak punya uang, atau mungkin uangnya kepake uangnya gitu kepake, ya. Nggak apa-apa lah. Namanya orang kan macam-macam ya. Mungkin pas kirim ada duit, terus pas barangnya datang, duitnya udah kepake, mungkin buat kebutuhan yang lebih penting ya. Benar. Terus ada yang rumah kosong. Kalau rumah kosong biasanya mereka beberapa kurir pengantaran itu diantar 2 kali, kadang ada yang 3 kali ya. Ini kita pakai ekspedisi yang pengantarannya 2 kali. Berarti ketika 2 kali diantar rumahnya kosong ya sudah barang retur gitu. Terus ada lagi liatin. Nah, terus ini apa itu? 3 kali pengantaran bahan. Rumah kosong lagi. Iya. Ini malah 3 kali pengantaran ya. 3 kali pengantaran, rumahnya kosong, jadi barangnya balik. Biasanya kalau rumah kosong tuh ada kurirnya yang bagus gitu, mereka WA dulu gitu. Tapi ada yang kurir emang mungkin karena kirimannya banyak ya, jadi tidak sempat WA. Jadi pokoknya diantar rumah kosong, bisa diantar rumah kosong, bisa diantar rumah kosong lagi ya, barang balik kan gitu. Namanya kurir kan macam-macam, kita lu kok nggak dihubungi, kok nggak kasih tahu gitu, tapi kan macam-macam ya, mereka kan kita nggak tahu kondisinya, mungkin kirimannya lagi banyak atau mungkin kondisinya lagi hujan atau gimana kan gitu. Yuk lanjut yang terakhir. Ini kembali itu yang ini agak aneh ini satu ini. Jadi dari 430-an kiriman itu ada satu yang bikin rodok dongkol itu jadi barangnya itu dia tuh pesen hari Kamis ya kalau nggak salah. Hari Kamis pesen, terus datangnya itu hari Sabtu. Kita sudah ngomongin sih pengiriman itu antara 1 sampai 3 hari. Karena kan kita nggak ngerti kurirnya ekspedisinya seperti apa. Jadi kita kasih estimasi waktu ke pelanggan 1 sampai 3 hari gitu. Baru datang di hari kedua. Dianya bilang, saya sudah pindah rumah. Padahal di awal-awal udah di percakapan udah kita jelaskan kalau datangnya tuh paling cepat 1 hari, paling lama 3 hari. Kebetulan datangnya di hari kedua, karena dia udah pindah gitu. Tapi tidak apa-apa. Ini hanya sharing pengalaman buat teman-teman. Jadi kita memakai kami Atrivi pakai beberapa jasa ekspedisi. Kenapa kok pakai beberapa jasa ekspedisi untuk COD? Untuk jaga itu apa Bun? Untuk berjaga-jaga ya. Jadi kenapa kita bukan berarti ekspedisi A lebih baik dari ekspedisi B dan lain-lain. Kadang-kadang itu ada satu waktu itu di ekspedisi A itu banyak masalah gitu. Jadi kita pakai ekspedisi B gitu. Jadi saling melengkapi. Jadi nanti yang karena dinamikanya itu berubah sewaktu-waktu ya. Kadang si A bagus, kadang ekspedisi B bagus, kadang ekspedisi C bagus. Kalau kita nggak jalin relasi dengan beberapa ekspedisi pengiriman COD, nanti kalau kita cuma pakai satu gitu, ketika satu itu bermasalah, ya repot gitu kan ya. Kapan hari ada satu waktu itu kita sebut merek apa ya, ekspedisi pos ya. Waktu itu ada 2 hari sistemnya down gitu, jadi kita nggak bisa bikin invoice. Kalau kita nggak terbiasa dengan beberapa ekspedisi kiriman mandek nganggur kan gitu kan ya, nganggur berhenti ya gitu. Paketnya numpuk. Makanya kita pakai beberapa ekspedisi. Nah, dari beberapa ekspedisi ini bulan Maret kemarin Atrivi itu ngirim sekitar 430 kiriman gitu. Dan yang balik masih ada 4 gitu. Sebenarnya nggak banyak sih Bun. Berapa persen itu? 1%. 1% aja yang balik. Cuman ya itu ada beberapa treatment yang sesuai di
di video-video Iya, kita sebelumnya ya, sebelumnya. misalnya kayak di COD Pos gitu, kita harus rajin-rajin komplain ketika barang belum sampai, Lama nggak sampai gitu. Atau misalnya di ekspedisi Anda Express gitu, kita harus pakai ancer-ancer rumah, kita harus Ngasih. menuliskan nomor WA, nomor WA. Ya wajib. Kalau nggak ada nomor WA banyak, yo susah kan gitu kan, susah. Ataupun di ekspedisi lain-lainnya pasti kita tahu lah apanya, TTA-nya itu apa? Apa ya? Kita tahu lah karakteristik masing-masing ekspedisi kan gitu. Mungkin itu aja sih. Jadi sharing pengalamannya di bulan Maret ini ada 430 kiriman, gagal antar 4. Ya, 4 atau 5? Kalau 4, 5, ini 4. Aslinya sih ada satu lagi tapi belum balik kan. Ya. Yang kemarin itu juga hampir sama dengan pengalaman yang tadi itu yang udah pindah itu. Yang kemarin itu kan minta, ingat nggak yang tas travel bag, travel bag besar. Ya. Jadi minta dikirim besok sampai ya. Nah, kita udah pakai jasa yang cepat gitu ya. Besoknya sampai ditolak, katanya udah beli yang lain. Aduh, SEO. Tapi itu faktor resiko. Dibuat lucu-lucuan aja teman-teman ya. Kalau nemuin hal-hal kayak gitu dibuat lucu-lucuan aja sama pengalaman. Karena nek dipikir nanti tiwas kita repot sendiri, habis energi kita buat mikir orang-orang yang seperti itu gitu loh. Makanya itu dibuat lucu-lucuan aja, dibuat semangat kita kan gitu, buat semangat kita biar hidup kita lebih berwarna kan gitu kan ya. Lebih berwarna. Oh ya. Kalau kita kadang kan menemui customer yang minta apa namanya ya, cepat datangnya, buru-buru gitu. Soalnya mau tak pakai mbak buat luar kota bla bla bla. Mulai sekarang ya mungkin lebih kita hindari. Bukan kita hindari sih, kita kasih pengertian. Kita kasih pengertian. Jadi kalau sampainya misalnya range-nya 2 hari ya dibilangi sampainya antara 1 sampai 2 hari kan gitu kan. Range-nya 3 hari 1 sampai 3 hari. Kalau menekat 1 hari harus sampai tapi kita pengalamannya daerah tersebut 2 hari gitu ya sudah ditolak aja gitu, daripada balik kita kan nanti rugi ongkir. Iya benar. Gitu ya, gitu aja ya. Apalagi. Jadi bulan Maret ini tingkat kegagalan sekitar 5 paket ya. Tapi nggak banyak sih 5 paket dari 430 cuma 1%. Alhamdulillah. 1%. Cuman teman-teman harus tetap semangat. Jadi semua itu ada resikonya gitu. Bener lah. Semua itu ada resikonya. Pastinya. Jangan buat lucu-lucuan aja ya. Kalau ada gagalan terus pesan sekarang besok katanya udah pindah rumah. Aduh. Maksud pesannya sekarang besoknya udah pindah rumah. Bener. Kan aneh gitu. Sing bulan kemarin itu juga gitu. Pesannya hari ini, besoknya sampai katanya udah pindah kerja. Udah pindah kerja. Dialamatkan tempat kerja. Pesannya sore. Besok sorenya sampai sana. Besok siang malah itu. Oh iya, besok Siangnya siang. sampai sana, kurirnya hubungi lo katanya Udah mulai ada di kemarin situ. nggak kerja di situ. Padahal udah kita kasih tahu sampainya 1 sampai 2 hari. Ya dibuat lucu-lucuan aja, dibuat lucu-lucuan, buat semangat. Nah hidup lurus-lurus terus kan ya gak asik juga. Nah ada gini-gininya kan, wah gitu ada cerita ya. Walaupun pertamanya sempet kaget. Oh iya kalau Bunda Afni dulu loh kok gitu sih. Nah, tapi buat apa nih? Buat lucu-lucuan. Karena kalau kita mikirin nanti malah waktu kita habis, energi kita habis untuk hal-hal yang nggak penting gitu ya. Oke. Tetap semangat ya teman-teman. Tetap walaupun semangat. Ada kendala sedikit seperti Tetap itu. semangat. Tetap semangat, jangan menyerah. Hari ini kita di rumah ya, kita mau ke kantor hari ini. Udah lama nggak ngantor. Yes. Oke. Udah dulu sekian dari kita, pengalaman dari kita, semoga bermanfaat buat kita semua ya. Terus semangat buat para seller online. Oke teman-teman, Terima kasih. jumpa lagi. Jumpa lagi di video Assalamualaikum. berikutnya. Assalamualaikum.